Selama hampir 24 musim sejak era motor 2 tak 500cc berakhir, persaingan antara mesin konfigurasi V dan inline sebenarnya berjalan cukup seimbang. Dalam hal gelar juara dunia pembalap, 14 gelar berhasil diraih oleh motor bermesin V yang belakangan ini semakin mendominasi jumlah motor di lintasan. Rinciannya adalah 2 gelar untuk mesin V5 Honda dan 12 gelar lainnya untuk mesin V4 milik Honda dan Ducati. Sementara itu, motor bermesin inline menyumbang 10 gelar juara dunia. 9 diantaranya diraih bersama Yamaha, dan 1 gelar dipersembahkan oleh Suzuki saat Joan Mir menjadi juara pada tahun 2020. Fabio Quartararo kemudian meraih gelar MotoGP terakhir Yamaha pada tahun 2021, sebelum akhirnya Suzuki mundur dari kejuaraan dengan cara yang mengesankan, yakni memenangkan 2 dari 3 balapan terakhir mereka pada musim 2022. Kemenangan-kemenangan tersebut tampaknya akan menjadi kejayaan terakhir bagi mesin inline di masa mendatang. Hal ini dikarenakan Yamaha telah memastikan akan beralih menggunakan mesin V4 pada tahun 2026, mengikuti jejak Ducati, Aprilia, KTM, dan Honda. Sejarah Suzuki di MotoGP sendiri memperlihatkan betapa drastisnya perubahan peta persaingan ini. Pabrikan Jepang itu sebelumnya sempat kesulitan saat menggunakan mesin V4 pada motor GSVR, sebelum akhirnya kembali ke kompetisi menggunakan mesin inline pada tahun 2015. Mantan pembalap MotoGP dan juara World Superbike, Sylvain Guintoli, memainkan peran kunci dalam mengembangkan motor juara GSXR sebagai pembalap penguji pabrikan dan wildcard. Guintoli yang kini menjadi komentator untuk TNT Sport di sela-sela komitmennya di IWC, menceritakan kepada Crash.net bahwa Suzuki pernah menggunakan mesin V4 bertahun-tahun yang lalu. Namun saat mereka kembali ke MotoGP, mereka memilih mesin inline yang terjadi tepat pada masa ketika ia berada di sana. Sylvain Guintoli menjelaskan bahwa strategi penggunaan mesin inline 4 terbukti berhasil dengan sangat baik di masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan Suzuki yang memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2020, diikuti oleh Fabio Quartararo bersama Yamaha yang meraih gelar pada tahun 2021. Jadi, tercatat ada 2 gelar berturut-turut yang diraih oleh motor bermesin inline 4. Menurut Guintoli, baru setelah periode itulah dominasi mesin V4 mulai mengambil alih. Ketika dimintai pendapat mengenai pemicu peralihan besar-besaran ke V4, Guintoli menyebutkan beberapa faktor teknis. Faktor utamanya adalah aerodinamika yang dikombinasikan dengan keunggulan horsepower mesin V4. Tenaga besar tersebut sangat dibutuhkan untuk melawan hambatan angin atau drag yang dihasilkan oleh sayap-sayap dan perangkat aero agar motor bisa tetap melaju kencang di lintasan lurus. Selain itu, keberadaan ride height devices membuat motor-motor modern lebih mirip motor drag race yang membantu menyalurkan seluruh tenaga besar itu ke aspal secara efisien. Guintoli memaparkan bahwa ketika perangkat belakang diturunkan, pembalap memiliki kemampuan lebih besar untuk menggunakan tenaga mesin dibandingkan dengan motor konvensional. Pada motor konvensional, tenaga biasanya harus dibatasi secara elektronik sampai pembalap masuk ke gigi 4 agar motor tidak wheelie. Jadi, kombinasi antara aerodinamika, perangkat pengatur ketinggian, dan cengkraman keseluruhan membuat motor menjadi lebih efisien dan memungkinkan pembalap menggunakan tenaga lebih besar dari sebelumnya. Menurut Guintoli, itulah alasan mengapa mesin V4 memiliki sedikit keunggulan dibandingkan inline. Guintoli meyakini bahwa keuntungan tersebut menjadi semakin jelas ketika cengkraman ban mulai menurun di tengah balapan. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi balapan, ketika cengkraman di sisi ban atau edge grip menurun, pembalap tidak bisa lagi mempertahankan corner speed yang tinggi seperti sebelumnya. Namun, dengan karakter mesin V4, pembalap bisa menghentikan dan memutar motor dengan cepat di titik puncak tikungan atau apex, lalu menggunakan seluruh ledakan tenaga mesin begitu motor ditegakkan kembali. Dengan menggunakan cara itu, waktu yang terbuang lebih sedikit dibandingkan jika memaksakan mempertahankan kecepatan di tikungan, yang notabene adalah kekuatan utama mesin inline. Itulah sebabnya menurut Guintoli, tren teknis saat ini bergeser ke arah V4. Namun dia mengingatkan bahwa belum tentu hal ini akan tetap berlaku ketika aturan baru diterapkan pada tahun 2027. Disinilah letak kemungkinan perubahannya. Dengan peralihan MotoGP ke mesin 850cc yang lebih kecil pada tahun 2027, penghapusan perangkat pengatur ketinggian serta perpindahan ke ban Pirelli, keunggulan V4 saat ini dalam memaksimalkan ban belakang Michelin mungkin saja akan hilang. Guintoli mengatakan bahwa kita akan melihat hasilnya nanti. Tetapi pada tahun 2027, motor akan menjadi lebih alami tanpa perangkat ketinggian dan dengan aero yang lebih sedikit.
Ia bahkan berspekulasi bahwa mungkin konsep mesin inline 4 bukanlah ide yang buruk untuk regulasi baru tersebut. Akan tetapi, dengan begitu, banyaknya pengetahuan dan data yang sudah dibangun di sekitar mesin V4, serta fakta bahwa Yamaha pun kini beralih ke V4 demi mencari cengkraman belakang, tidak ada pabrikan MotoGP yang diketahui sedang mengevaluasi proyek mesin inline 850cc setidaknya untuk saat ini. Sebagai catatan tambahan, Sylvain Guintoli saat ini sedang bersiap untuk mengikuti London Marathon 2026 dengan mengenakan pakaian balap lengkapnya, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan untuk mendiang putranya Luca.